Ini adalah sebuah kisah aneh tentang hantu pembunuh di toilet sekolahan Jepang. Iya, toilet. Hantu psycho ini akan muncul ketika ada siswa yang menggunakan toilet sekolah pada malam hari. Dan saat ia muncul, nggak ada kata selamat. Akamanto adalah sebuah urban legend yang erat hubungannya dengan toilet sekolah, di Jepang tentunya. Walau sekilas terdengar aneh, namun mitos Akamanto ini sangat terkenal di seluruh lapisan Jepang, dengan variasi bentuk yang beragam dan kisah asal-usul yang beragam juga. Kisah Akamanto ini menjadi fenomena mengerikan yang menyelimuti toilet SD di Jepang. Terkadang cerita Akamanto ini lebih spesifik muncul di sebuah toilet sekolah tua yang usang dan gak terawat, kayak toilet sekolahan Indo lah, yang udah pasti jorok. Beda banget sama toilet guru yang tiap pagi dibersihin. Tapi sebenarnya ini mitos apaan sih? Dan kenapa sangat terkenal? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, kita kudu tahu dulu benang merah dari mitos Akamanto ini. Jadi ketika di sebuah sekolah tua ada toilet yang usang, kemudian udah malam juga, petaka akan datang. Siswa atau siswi yang mungkin masih di sekolah malam itu dan butuh ke toilet akan mendapatkan sebuah pengalaman yang gak akan mereka lupakan seumur hidup. Walau suasananya serem dan sepi, gak ada pilihan lain dong selain pakai itu toilet biar gak kencing batu. Ketika udah kelar dan mau keluar, mereka akan mendengar suara aneh yang serem banget. Suara itu akan berbisik pada Anda dan berkata, "Apakah kamu mau kertas merah atau kertas biru?" Aneh karena di ruangan itu gak ada orang lain. Kalau siswa itu menjawab mau kertas merah, maka siap-siap. Siswa itu akan langsung ditusuk dan diiris dengan sangat keras, sehingga warna merah dari kertas itu didapat dari darah sang siswa. Kalian pasti berpikir, kalau kita jawab mau kertas biru, pasti kita akan aman. Jika siswa tersebut menjawab mau kertas biru, maka Akamanto akan menyedot seluruh darah siswa itu sampai kering dan meninggalkan siswa itu meninggal dalam keadaan membiru. Maju kena, mundur kena. Sosok Akamanto akan muncul dengan ciri fisik tinggi besar, pakai jubah merah dan bawa senjata tajam. Siapa yang gak ngeri coba? Di sekolah sepi dan udah malam, mau ke toilet malah kayak gini. Setidaknya itu adalah benang merah dari semua varian kisah Akamanto yang ada di Jepang. Masing-masing cerita punya perbedaan, namun cuma perbedaan kecil. Kadang-kadang dikatakan sebagai orang yang emang sengaja bersembunyi di toilet tersebut dan menunggu mangsa. Di daerah lain dikatakan Akamanto adalah sosok mistis dan yah, emang hantu psycho aja. Selain berbeda dari segi fisik, varian Akamanto juga berbeda dari segi eksekusinya. Kalau benang merahnya adalah menyayat-nyayat korbannya, varian lain akan mencekik siswa tersebut sampai wajahnya membiru. Dan kalau jawabannya kertas merah, siswa akan dikuliti. Ada juga varian Akamanto yang gak menyakiti, tapi mengutuk siswa tersebut menjadi aneh. Kulit mereka akan berubah menjadi sangat merah, tapi nyawanya selamat. Dan orang-orang inilah yang menjadi sumber cerita dari Akamanto. Mungkin yang dengar cerita nggak bakal percaya, karena pada dasarnya kita nggak bakal percaya sebelum kita melihat dan merasakan sendiri. Nah, selain ada perbedaan dari fisik dan eksekusi, Akamanto juga bisa berbeda dari segi pertanyaan. Kalau tadi dia nanya mau kertas merah atau biru, ada varian yang bertanya tentang mau rompi merah atau rompi biru, tangan merah atau tangan biru, atau lidah merah atau lidah biru. Dan pertanyaan itu tentu saja mempengaruhi Akamanto dalam mengeksekusi korbannya. Ada satu kisah di mana seorang siswa berusaha menggocek Akamanto. Jadi singkatnya, siswa ini terjebak dalam situasi Akamanto tadi. Ia ada di dalam toilet dan didatangi oleh sosok psycho ini. Ia ditanya, mau kertas merah atau biru? Siswa sok pinter ini malah menjawab kertas kuning. Tanpa pikir panjang, Akamanto langsung mendorong wajah siswa tersebut ke dalam toilet dan menahannya. Tentunya ya. Kemudian di kisah lain ada yang berhasil kabur, yaitu dengan menjawab, "Maaf, aku tidak butuh kertas." Akamanto ternyata seketika membeku dan siswa ini berhasil lari. Tapi kurasa ini kondisi yang sangat langka banget. Namun dari semua kegilaan dan keanehan Akamanto ini, sejak kapan sih dia ada? Dikatakan mitos ini berasal dari tahun 1930-an, sebelum adanya mitos hantu toilet lain yaitu Hanako-san. Ada spekulasi yang beredar bahwa Akamanto muncul dari cerita kecemasan siswa sekolah yang menggunakan toilet sekolah di malam hari. Sekolah Jepang yang biasanya gede-gede tentunya punya banyak lorong kosong yang mengerikan. Inilah yang membangun suasana seram dan mencekam di toilet itu, yang akhirnya muncul di pikiran mereka tentang seorang monster psycho. Dan itulah kisah aneh yang melegenda di pertoiletan Jepang. Gimana? Masih mau sekolah di Jepang? Semoga terhibur dan untuk waktunya, arigato gozaimasu.